Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mustagina dengan NIM 2301159. Saya berasal dari program Studi Teknik Perminyakan D angkatan 2023. Adanya saya di sini, saya ingin mempresentasikan hasil laporan praktikum saya dengan judul atau dengan materi Bandul Matematis atau F10. Selanjutnya di sini yang kita ketahui terdapat abstrak. Bandul matematis merupakan salah satu cara sederhana untuk menentukan besaran nilai gravitasi bumi pada suatu daerah. Pada penelitian ini dilakukan percobaan dengan menggunakan bandul matematis untuk menyelidiki hubungan periode bandul matematis dengan panjang tali dan sudut simpangan awal dalam percobaan mengukur gravitasi bumi. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa panjang tali memiliki hubungan linier dengan periode dan sudut simpangan awal. Hampir tidak mempengaruhi besarnya periode. Selain itu, didapati dari percobaan bahwa pengukuran gravitasi bumi dapat dilaksanakan secara akurat pada sudut simpangan. Pada penelitian ini dilakukan percobaan dengan menggunakan bandul matematis untuk menyelidiki hubungan periode, bandul matematis dengan panjang tali dan sudut simpangan awal dalam percobaan mengukur gravitasi bumi. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa panjang tali memiliki hubungan linier dengan periode dan sudut simpangan awal hampir tidak mempengaruhi besarnya periode. Selain itu, didapati dari percobaan bahwa pengukuran gravitasi bumi dapat dilaksanakan secara akurat pada sudut simpangan awal yang kecil dan pada semua panjang tali. Kata kunci bandul matematis, gravitasi, gerak harmonik sederhana. Dan selanjutnya di sini terdapat latar belakang. Atau bandul adalah benda yang terikat pada sebuah tali dan dapat berayun secara bebas dan periodik, yang menjadi dasar kerja dari sebuah jam dinding kuno yang mempunyai ayunan. Dalam bidang fisika, prinsip ini pertama kali ditemukan pada tahun 1062 bahwa periode lama gerak osilasi satu ayunan atau T dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi. Percobaan kali ini berjudul bandul matematis. Percobaan tersebut bertujuan untuk mengetahui hubungan antara percepatan gravitasi atau G dengan osilasi yang terjadi pada bandul tersebut atau yang biasa disebut periode T. Bandul matematis adalah sebuah alat yang terdiri dari sebuah tali yang digantungkan suatu massa kemudian diayunkan beberapa sentimeter dari titik kesetimbangannya. Alat tersebut juga bisa digunakan untuk menghitung percepatan gravitasi menggunakan penurunan rumus pada rumus periode pada bandul matematis. Dan selanjutnya di sini terdapat tujuan dari laporan praktikum bandul matematis ini. Pertama, menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis. Yang kedua, mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul. Yang ketiga, mengamati hubungan antara periode getaran dengan simpangan. Dan yang terakhir atau yang keempat, mengamati hubungan antara periode getaran dengan panjang tali. Kemudian terdapat permasalahan. Yang pertama, bagaimana menentukan percepatan gravitasi planet menggunakan bandul matematis. Yang kedua, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul. Dan yang ketiga, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dengan simpangan. Dan yang keempat atau yang terakhir, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dengan panjang tali. Kemudian di sini terdapat penjelasan singkat tentang bandul matematis. Bandul merupakan salah satu contoh dan gerak osilasi sederhana. Bandul adalah suatu sistem mekanis di mana benda terhubung dengan sebuah tali dan bergerak secara periodik atau berosilasi. Terdapat perbedaan antara bandul matematis dan bandul fisis. Pada bandul matematis, benda dianggap sebagai benda dan massa tak diabaikan, sedangkan bandul fisis tali dianggap sebagai benda tegar, massa diperhitungkan. Apabila sebuah bandul diberi simpangan kecil, setelah itu dilepaskan, maka bandul tersebut akan berayun dengan getaran selaras. Dari sini akan berlaku persamaan. Kemudian selanjutnya di sini terdapat gambar 2.1 tentang bandul matematis. Mg ini merupakan massa gravitasi sin theta. Dan jika kita ingin menghitung satu periode itu dari titik kesetimbangannya dan balik ke sini. Contohnya OB, BOA. Dan selanjutnya di sini F jumlah getaran per detik dengan satuan, T periode satuan, G percepatan gravitasi, L panjang tali cm per second kuadrat. Dan ini merupakan ilustrasi sistem bandul sederhana. Ini massa gravitasi sin theta, massa gravitasi cos theta.
Kemudian bandul dapat berosilasi melalui titik setimbangannya. Disebabkan oleh adanya gaya pemulih, bandul akan mengikuti persamaan gerak seperti yang ditunjukkan pada persamaan gerak 3.1. Masukkan komponen gaya pada arah tali, mekanisme tersebut akan memperoleh persamaan 3.2, kemudian dengan menggunakan asumsi sudut kecil, periode T, dan percepatan gravitasi G. Masing-masing dapat ditentukan dengan persamaan 3.3 dan 3.4 sebagai berikut. Di sini terdapat persamaan 3.1, 3.3 dan 3.4. Ini merupakan rumus. Ini rumusnya 2pi akar panjang tali bagi percepatan gravitasi. Untuk gravitasi ini 4pi kuadrat kali panjang tali, terus dimasukkan hasil. Apabila sudut simpangan yang diberikan lebih besar, maka bandul akan mengikuti getaran atau gerakan osilasi teredam, dan diperlukan kondisi koreksi dengan menggunakan ekspansi. Deret-Taylor. Periode T dapat ditentukan dengan ekspansi hingga satu suku ketiga yang ditunjukkan pada persamaan 3.5 sebagai berikut. Ini terdapat persamaan 3.5. Dalam kehidupan sehari-hari selalu berhubungan dengan ilmu fisika, salah satunya adalah peristiwa bandul matematis. Apabila bandul bergerak vertikal dengan membentuk sudut gaya, maka dapat dirumuskan F massa gravitasi sin theta, karena sin theta sama dengan Y panjang tali, maka ini rumusnya. Dan selanjutnya di sini terdapat flowchart. Yang pertama, start, buka file simulasi PET, atur alat pada simulasi PET, atur agar ujung bandul berada tepat di tengah, kemudian beri simpangan kecil pada bandul dan lepaskan, serta usahakan agar ayunan bandul punya lintaran bidang dan tidak berputar. Kemudian catat waktu tempuh yang dibutuhkan untuk 5 kali getaran. Kemudian selanjutnya ulangi langkah tersebut sebanyak 5 kali dengan panjang kawat yang berbeda. Catat hasil perhitungan, selesai lalu presentasikan. Kemudian selanjutnya di sini terdapat alat untuk melakukan percobaan. Yang pertama limpet, yang kedua komputer atau laptop, yang ketiga A4 atau kertas A4 dan pulpen. Ini catatannya itu untuk mencatat data yang diperoleh. Jadi alat yang poin ketiga ini untuk mencatat data yang diperoleh. Kemudian di sini terdapat prosedur kerja. Yang pertama, atur alat pada simulasi PET. Yang kedua, atur agar ujung bandul berada tepat di tengah. Yang ketiga, beri simpangan kecil pada bandul dan lepaskan, sertakan usaha agar ayunan bandul mempunyai lintasan bidang dan tidak berputar. Yang keempat, catat waktu tempuh yang dibutuhkan untuk 5 kali getaran. Dan yang kelima, ulangi langkah pada poin nomor 1 sampai dengan 4 sebanyak 5 kali. Dan prosedur kerja yang terakhir atau yang keenam, yaitu ulangi langkah pada poin nomor 1 sampai dengan 5 dengan panjang kawat yang berbeda. Kemudian selanjutnya di sini terdapat pengolahan data. Di sini data 1 panjang talinya yaitu 0,1 sampai 1 dengan penambahan 0,1 untuk masanya 0,6 m, untuk tetanya atau simpangan 60 derajat, dan untuk data kedua panjang talinya 1, masanya 0,1 sampai 1 penambahan 0,1, dan untuk simpangan atau tetanya 45 derajat. Dan untuk data yang ketiga atau data yang terakhir yaitu panjang talinya 1, masanya 1, theta atau simpangannya 3 derajat sampai 30 derajat dengan penambahan 3. Kemudian selanjutnya di sini terdapat analisis data. Di sini terdapat data 1 yang sudah kita lakukan pada saat percobaan. Yang telah kita pengambilan data 1, ini merupakan tabel 4.1 pengambilan data 1. Dan ini merupakan tabel pengambilan data kedua, dan ini tabel pengambilan data yang ketiga. Dan untuk mendapatkan hasil ini kita harus memasukkan nilai panjang tali, massa, kemudian simpangan di dalam simulasi PET. Kemudian kita akan mendapatkan nilai seperti ini, dan ketika kita sudah mendapatkan nilai 0,67 ini, kita kalikan dengan 0,67 untuk mendapatkan hasil periode kuadrat. Dan begitupun pada data kedua dan data ketiga. Selanjutnya di sini terdapat grafik. Yang pertama, gambar grafik 4.1.1 hubungan antara periode dan panjang tali. Kemudian grafik yang kedua yaitu hubungan periode kuadrat dan panjang tali. Kemudian grafik yang ketiga hubungan antara periode dan massa. Kemudian yang keempat terdapat hubungan antara periode dan simpangan. Selanjutnya di sini saya ingin tutorial cara menggunakan simulasi PET pada bandul matematis. Di sini pertama-tama kita klik lab.
Kemudian di sini kita menggunakan contohnya, di sini kita menggunakan 60 derajat. Kita klik slow, lalu ini kita matikan. Kemudian tidak lupa dengan mengklik ruler dan stopwatch. Kemudian di sini lengthnya kita menggunakan 0,1, sini kita menggunakan 0,4 atau 0,40. Kemudian masanya menggunakan 0,10, dan untuk gravitasinya itu 9,81, dan untuk frictionnya itu non. Kemudian di sini mari kita atur untuk simpangan atau theta 60 derajat. Ini saya akan memberikan satu contoh tutorial cara menggunakan simulasi PET pada bandul matematis. 60, kemudian kita nyalakan, lalu kita mulai. Tunggu sampai titik kesetimbangannya, lalu kita hentikan, dan kita mendapatkan waktu 1,37 detik, dan kita mendapatkan nilai 1,37 untuk panjang tali 0,4, masanya 0,1, dan gravitasi 9,81 meter per second kuadrat, dan untuk frictionnya itu non. Dan untuk modenya kita menggunakan slow, kita mendapatkan hasil atau waktu 1,37. Sekian tutorial cara menggunakan simulasi PET. Semoga teman-teman bisa mengerti. Kemudian di sini terdapat perhitungan regresi linear, dan n ini merupakan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai seterusnya sampai 10. Ini tuh adalah nilai data dari data sebelumnya. Kemudian panjang talinya itu ini kita masukkan ke perhitungan di sini. Kemudian T kuadratnya juga kita masukkan ke perhitungan di sini. Lalu L kuadratnya itu ini tinggal kita kuadratkan, 0,1 dikali 0,1 sama dengan 0,01, kemudian seterusnya. Kemudian panjang tali dikali periode kuadrat, yaitu ini L dikali dengan T kuadrat, mendapatkan hasil seperti ini sampai seterusnya, kemudian dijumlahkan. Untuk panjang tali kita mendapatkan total 5,5, dan untuk periode kuadrat yaitu 25,1754, dan untuk panjang tali kuadrat 3,85, dan untuk perkalian ini kita dapatkan hasil 17,58846. Dan berikutnya di sini terdapat perhitungan. Ini merupakan sigma atau total nilai dari keseluruhan ini. Di sini pada perhitungan ini kita akan memasukkan nilai yang pertama, ini adalah sigma x, y, atau kita masukkan nilai panjang tali dikali dengan T kuadrat, jumlahnya kita masukkan ke dalam sini, kemudian dikurangi dengan sigma x atau total dari panjang tali yaitu 5,5 kita masukkan ke dalam sini, kemudian sigma y yaitu T kuadrat kita masukkan ke dalam sini, lalu kita bagikan dengan n atau dengan nilai 10 total dari ini, kemudian kita masukkan x kuadrat atau panjang tali kuadrat 3,85, kemudian kita masukkan sigma x tapi dikuadratkan jadi 5,5 dikuadratkan, kemudian kita hitung mendapatkan hasil seperti ini. Dan untuk hasil A1 yaitu 4,5357, dan untuk A0 ini perhitungannya sama, yang membedakan hanya n pada perhitungan awal. Sini kan ada n, sedangkan di A0 ini tidak ada. Kemudian kita masukkan saja nilai-nilai yang terdapat di sini dalam perhitungan ini. Kemudian kita jumlahkan, kita bagikan, dan mendapatkan hasil 0,02288. Maka didapat persamaan Y sama dengan A1 X ditambah A0. Y 45357X ditambah 0,02288. Dan untuk G atau gravitasi itu dengan rumus 4Pi kuadrat dibagi A1 atau jumlah dari A1 ini 4,5357. Kita masukkan nilainya ke dalam sini,
Untuk pi-nya ini kita gunakan 3,14, kita kuadratkan. Kemudian kita hitung 4 dikali 3,14, lalu dikalikan dengan ini, kemudian dibagi dengan A1, dan kita mendapatkan nilai atau hasil akhir yaitu 8,6951 meter per second kuadrat. Dan selanjutnya di sini terdapat pembahasan. Pada percobaan bandul matematis ini terdapat sedikit pembahasan singkat, yaitu yang pertama, pada praktikum ini jenis bandul yang kami gunakan adalah bandul matematis dengan 4 rangkaian, hubungan panjang tali, simpangan, dan massa benda dengan periode ayunan dengan percepatan planet X. Kemudian yang kedua, pada pengambilan data pertama menggunakan panjang tali dari 0,1 sampai 1 dan penambahan 0,1, massa 0,6 m, tetap dan simpangan atau theta 60 derajat. Dari percobaan ini diketahui bahwa panjang tali mempengaruhi periode bandul. Dan yang ketiga, pada pengambilan data kedua menggunakan panjang tali 1, massa 0,1 sampai 1 dengan penambahan 0,1 dan simpangan atau theta 45 derajat. Dari percobaan ini dapat diketahui bahwa panjang tali tidak mempengaruhi periode ayunan. Dan pembahasan yang terakhir atau yang keempat, pada pengambilan data ketiga menggunakan panjang tali 1, massa 1 dan simpangan atau theta 3 sampai 30 derajat dengan penambahan 3. Dari percobaan ini diketahui bahwa simpangan bisa mempengaruhi periode bandul. Kemudian selanjutnya di sini terdapat kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan PET Simulation Projectile Motion, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, panjang tali mempengaruhi periode pada bandul. Kedua, theta atau simpangan mempengaruhi periode bandul. Dan yang ketiga, percepatan gravitasi planet X. Dan kesimpulan yang terakhir, massa tidak mempengaruhi terhadap periode bandul. Kemudian yang terakhir, terdapat saran dari percobaan yang telah kita lakukan dengan menggunakan PET Simulation Projectile Motion. Disarankan untuk yang pertama, pada saat melakukan percobaan dianjurkan untuk memperhatikan data dengan teliti. Kemudian yang kedua, agar tidak ada kesalahan dalam analisis data, sebaiknya mengecek kembali data. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, diharapkan kerjasama antar anggota untuk tidak asal menyalin punya teman yang lain. Sebelum saya menutup presentasi saya kali ini, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dosen Dharma Arunglabi selaku dosen pembimbing Fisika Dasar 1, dan untuk kedua asisten praktikum yaitu Bang Ardina Prifling Mamuaya dan Mbak Siti Alza Maharani. Mohon maaf apabila saya terdapat kesalahan kata pada saat mempresentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.